Baru kali ini dalam sejarah kontestan calon gubernur di Jawa Timur semuanya perempuan. Dan ini sepanjang sejarah kali ini kontestannya para Sri Kandi. Tentu ini menarik bagi Jawa Timur karena selama ini belum pernah calon yang berlaga di pemilu kada Provinsi Jawa Timur itu perempuan semua. Seperti apa sebenarnya ketiga Sri Kandi itu, seperti apa latar belakang dari ketiga perempuan itu, kita kupas satu persatu. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayano Bintang. Bagi Jawa Timur, pemimpin perempuan tidak asing lagi karena sejak zaman Majapahit ada Gayatri, ada Tribuana Tunggadewi, pemimpin menjadi ratu, menjadi raja di Majapahit. Sehingga bagi Jawa Timur tidak asing. Tapi kali ini tercatat dalam sejarah baru tahun 2024 semua kontestasi, semua kontestan itu perempuan. Dan anehnya wakilnya laki-laki semua. Jadi calon gubernurnya 3, perempuan semua, dan wakilnya tentu 3, laki-laki semua. Dan ini sebuah pembelajaran bagi anak-anak perempuan di Jawa Timur, pembelajaran bagi wanita di Jawa Timur, bahwa di Jawa Timur perempuan dapat meniti karir di dunia politik dan dicontohkan dalam sejarah tahun 2024 ini. Tentu ini sejarah yang akan dicatat. Selama ini kontestan pemilu kada Provinsi Jawa Timur jarang yang, bahkan tidak pernah perempuan semua. Yang ada laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, tetapi sekarang perempuan, perempuan, perempuan. Ini sangat unik. Seperti apa sebenarnya latar belakang mereka? Kita kupas satu persatu dari abjad saja ya. Dari abjad, karena nanti dikira yang di nomor 1 kita berpihak. Jadi abjadnya K artinya Ibu Khofifah Indar Parawansa, L itu Ibu Lulu, dan T itu Tri Risma Harini. Jadi adil ya. Nah, siapa sebenarnya Ibu Khofifah Indar Parawansa? Ibu Khofifah Indar Parawansa itu semua studinya kecuali S2 ya, itu berada di Jawa Timur, di Surabaya, dan suaminya sudah meninggal, bernama Insinyur Haji Indar Parawansa MSI, dan anaknya ada 4, Fatima Sang Managali, Jalaluddin Managali, Yusuf Managali, dan Ali Managali. Ibu Khofifah lahir pada 19 Mei 1965 dan beliau berangkat dari aktivis perempuan NU dan konsisten. Ibu Indar Parawansa, karir politiknya dimulai saat dia berusia 27 tahun, menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan tahun 92 sampai 1997. Pada pemilu berikutnya, tahun 1997, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR. Pada periode ini, Ibu Khofifah hanya bertahan 2 tahun, karena pada waktu itu, tahun 1998, terjadi peralihan rezim Orde Baru ke era reformasi. Pemilu digelar kembali pada tahun 1999, pemilu pertama di era reformasi. Kali ini, Ibu Khofifah berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang lahir di era reformasi, bentukan Bapak Abdurrahman Wahid alias Bapak Gus Dur, dan Ibu Khofifah kembali
terpilih sebagai anggota Dewan. Tetapi tidak lama karena ada pergantian presiden dari Pak Abdurrahman Wahid ke Megawati dan Ibu Khofifah tidak terpilih menjadi menteri. Kemudian SD di Takuma tahun 1972-1978, SMP Khadijah Surabaya 1978-1981, SMA Khadijah Surabaya 1981 sampai 1984, kemudian S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984 sampai 1991, dan kuliahnya double bersamaan juga kuliah di S1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya 1984-1989, luar biasa, kuliah di 2 tempat. S2-nya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta 1993-1997. Dan Ibu Khofifah karirnya luar biasa, dari Ketua Umum OSIS SMA Khadijah, Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Surabaya, dosen Universitas Wijaya Putra Surabaya, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna Surabaya, pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pimpinan Komisi 8 DPR RI, anggota Komisi 2 DPR RI, dan Wakil Ketua DPR RI. Kemudian menjadi Menteri Sosial, lalu menjadi Gubernur Jawa Timur 1 periode, dan ini untuk periode kedua. Berarti Ibu Khofifah itu adalah incumbent atau petahana. Tentu banyak jejak pembangunan yang dihasilkan oleh Ibu Khofifah selama menjadi menteri, bahkan selama menjadi Gubernur Jawa Timur. Dan di Jawa Timur, nama Ibu Khofifah sangat dikenal. Di Jawa Timur, nama Ibu Khofifah karena petahana masih membekas di rakyat Jawa Timur. Itulah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, yang kedua, Ibu Lulu. Bu Lulu Nur Hamidah. Nama lengkap Ibu Lulu adalah Lulu Nur Hamidah. Dan maju menjadi kontestan calon gubernur Provinsi Jawa Timur, sehingga melengkapi semua calon Sri Kandi, semua calon perempuan. Siapa sebenarnya Bu Lulu itu? Nama lengkap Bu Lulu adalah Lulu Nur Hamidah. Maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ibu Lulu dipasangkan dengan Lukmanul Hakim. Pasangan ini telah mendaftar ke kantor KPU, tentunya gitu. Kemudian Ibu Lulu Nur Hamidah lahir di Jombang, Jawa Timur pada 25 Juni 1971. Bu Lulu memiliki latar belakang pendidikan lulusan dari kampus di Indonesia dan luar negeri. S1 ditempuh di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Sosiologi FISIP, Universitas Indonesia. Ilmu beliau juga diperoleh dari Singapura. Ibu Lulu lulusan S2 Public Administration Lee Kuan Yew, School of Public Policy, Singapura. Ia aktif menyuarakan isu kesejahteraan sosial dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Korps Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri pada 97 sampai 2000. Ibu Lulu memulai karir politiknya sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa dan menjadi Ketua DPP PKB. Ia juga pernah menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024, daerah pemilihan Jawa Tengah 4, mencakup Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Dan Ibu Lulu akan bersaing dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Ibu Tri Risma Harini. Lalu yang ketiga, Bu Risma
atau Bu Tri Risma hari ini di Jawa Timur cukup dikenal karena mantan wali kota 2 periode, wali kota Surabaya, kemudian menjadi Menteri Sosial era Pak Jokowi. Siapa sebenarnya Tri Risma hari ini? Kita lihat. Ibu Tri Risma hari ini, atau yang kerap disapa Bu Risma, merupakan seorang Menteri Sosial Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, Presiden Pak Jokowi, yang mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Ibu Risma hari ini, itu SMP-nya ada di SMP 10 Surabaya, SMA-nya lulusan SMA 5 Surabaya, dan S1-nya di ITS. Dan Bu Risma di Surabaya cukup dikenal karena memberikan peninggalan pembangunan infrastruktur termasuk taman-taman kota Surabaya. Karir pertama ada di Bapeko pada tahun 1990, beliau menjadi pegawai negeri sipil PNS Kota Surabaya. Tri Risma hari ini, Ibu Risma merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai wali kota. Juga wanita pertama yang terpilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Tri Risma hari ini juga merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang sering masuk ke dalam daftar pemimpin terbaik di dunia. Dan Bu Risma sangat dikenal oleh warga Surabaya karena sangat konsentrasi pada taman-taman, konsentrasi pada infrastruktur, dan dikenal baik oleh warga serta para staf. Nah, sekarang Ibu Risma akan kembali ke Jawa Timur untuk memimpin, tetapi harus bersaing dengan kontestan yang lain, kandidat yang lain. Ini sama-sama kader Jawa Timur, sama-sama kader dari tanahnya sendiri, dan sama-sama perempuan. Tentu akan lebih menarik antara Ibu Kofifa Indar Parawansa, Ibu Lulu Nur Hamidah, Ibu Tri Risma hari ini. Luar biasa, semoga Pilkada tahun 2024 lancar, siapapun yang terpilih, dia adalah orang yang terbaik, perempuan yang akan memimpin Jawa Timur. Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.